Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nugroho Room. Welcome back to my channel. Bagaimana persiapannya rekan-rekan? Saya harapkan semuanya tetap konsisten sambil menunggu ya untuk pelaksanaan CPNS di 2021 ini. Kita maksimalkan untuk latihan-latihan soalnya, khususnya pada kesempatan hari ini kita akan berbahas bersama terkait materi dan soal ya terkait SKD CPNS 2021 khusus TIU ya, tes inteligensi umum tentang perbandingan waktu, jarak, dan kecepatan ya. Sebelum kita ke soal, ingin saya sampaikan terkait penguatan ya, salah satunya tentang waktu. Jadi rekan-rekan harus tahu tentang definisi dari waktu itu sendiri ya. Jadi waktu adalah lama berlangsungnya suatu kejadian. Suatu waktu yang paling sering digunakan itu adalah satuan menit, detik ya, jam. Nah, selain itu ada juga hari, minggu, bulan, tahun dan lainnya. Biasanya ya tergantung dari keadaan pertanyaannya ya. Kemudian dari 1 menit ini untuk konversinya, 1 menit itu sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit atau 3600 detik, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 tahun sama dengan 12 bulan atau 52 minggu atau 365 hari. Jadi nanti tergantung dari keadaan dari pertanyaannya itu. Kita rubah dulu ke satuannya dalam bentuk minggu atau ke dalam bentuk hari atau ke menit ke detik seperti itu ya. Langsung saja kita simak ke soalnya. Jadi si Lisa dan si Mirna ini memiliki pekerjaan sebagai asisten rumah tangga ya. Waktu yang dibutuhkan oleh Lisa dalam mencuci piring adalah 30 menit. Sedangkan waktu yang dibutuhkan Mirna adalah 60 menit. Nah, pertanyaannya, jika si Lisa dan si Mirna ini bekerja bersama-sama dalam mencuci piring tersebut, maka waktu yang dibutuhkan itu adalah berapa? Nah, jika rekan-rekan menemukan soal seperti ini, nah ini opsinya 15, 30, 45, 60 menit, dan 20 menit. Kita kunci saja dulu ya, dikunci jawabannya E. Untuk caranya seperti ini, misalkan jika T1 itu adalah waktu T1 itu waktunya si Lisa ya, berarti 30 menit itu adalah waktu yang dibutuhkan orang pertama untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Sedangkan T2 adalah waktu yang diperlukan oleh orang kedua untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama dan orang berikutnya. Maka resultan dari waktu itu jika mereka mengerjakan bersama-sama adalah seperti ini rumusnya. 1/TR sama dengan 1/T1 ditambah 1/T/2 ya, per T2 plus dan seterusnya ya, ditambah berapa. Misalkan ada 3 orang dengan 3 waktu yang berbeda, berarti ya sampai 1/T3 seperti itu. Nah, untuk di resultan konversinya kita masukkan untuk rumusnya. Jadi orang yang pertama tadi ya, si punyanya Lisa 1/30 ditambah 1/60 punyanya si Mirna. Nah, kemudian kita bentuk penjumlahan. Kita samakan dulu penyebutnya ya, berarti per 60. Jadi 60 dibagi 30 itu 2, 2 dikali 1, 2. Kemudian 60, 61 ya, dikali 1 juga tetap 1. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3/60. Itu untuk TR-nya, 1/TR-nya. Nah, sedangkan yang ditanyakan waktu bersama-sama TR-nya. Sama dengan kita balik untuk penyebutnya, kita balikkan ya, berarti 60/3 sama dengan 20 menit. Sebenarnya untuk soal seperti ini simpel, asalkan rekan-rekan tahu untuk bentuk dari rumus T1 dan T2 seperti itu ya. Tinggal nanti bagaimana terkait pelaksanaan dari bentuk soalnya, apakah ada 3 soal orang dengan pelaksanaan waktu yang berbeda atau bagaimana. Next, untuk lebih lanjut kita bahas yang lainnya. Kita untuk trik pengerjaannya dari Nugroho Room, yang pertama itu waktu untuk menyusul arah yang sama. Jadi kalau dalam bentuk mencari waktu khususnya untuk menyusul ke arah yang sama, misalkan dari kota A ke kota A ya, itu kita bentuk tulis T menyusul. Jadi waktu susul itu sama dengan T2 sama dengan F1 itu kecepatan per F1 dikurangi F2 dikali delta T. Nah,
Jadi ini untuk rumus terkait menyusul ke arah yang sama ya. Kemudian ketika waktu yang berpapasan atau arah yang berlawanan atau beda arah ke kota ya, misalkan T berpapasan sama dengan T1 sama dengan T2 sama dengan S per V1 ditambah V2. V itu kecepatan ya. Jadi seperti itu untuk waktu. Kemudian untuk jarak ya. Jadi jarak itu sendiri adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui suatu lintasan tertentu. Misalkan satuan yang paling umum digunakan ya satuan meter. Namun kembali kepada pertanyaan ya, sehingga kita juga harus mengkonversi satuan waktu terlebih dahulu bila diperlukan. Seperti itu. Jadi tidak langsung dikerjakan. Kita cermati dulu untuk satuan waktunya. Jadi yang pertama itu 1 km sama dengan 10 hektometer sama dengan 100 dekameter sama dengan 1000 meter. Nah ini untuk konversinya ya 1 meter sama dengan, ini saya tampilkan untuk gambarnya. Nah ini kita kembali ke zaman SD SMP ya. Ini rekan-rekan wajib hafal ya terkait tangga satuan jarak ya dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter sampai milimeter. Jika naik itu kan dibagi 10, sedangkan turun itu dikali 10. Nah itu wajib kita ketahui terkait untuk konversi jarak ya, seperti itu. Kemudian untuk kecepatan ini ya untuk materinya terkait kecepatan rata-rata. Jadi rumus dari kecepatan rata-rata itu F sama dengan S total ya per T total atau S1 ditambah S2 dan seterusnya dibagi T1 T2. Nah S itu bisa per secondnya ya kecepatannya. Nah sedangkan hubungan jarak waktu, jarak dan kecepatan itu misalnya kecepatan sama dengan jarak per waktu. Kalau saya tuliskan dari hal seperti itu, waktu sama dengan jarak per kecepatan. Sedangkan kalau jarak ya sama dengan kecepatan dikali waktu. Kalau lebih mudahnya ini rekan-rekan saya tampilkan biasanya pakai rumus segitiga seperti ini ya. Kalau disingkat menjadi JKW. Nah, kalau J ya berarti jarak, kecepatan itu KW waktu. Kalau mencari kecepatan berarti ya J per waktu per W ya. Kemudian kalau waktu jarak per kecepatan. Kalau mencari jarak ya sama dengan kecepatan dikali waktu ya. Simpel seperti itu. Kemudian kita ke soal ya. Kita karena saya rasa tadi sudah saya sampaikan. Jadi jarak kota A dan kota B itu adalah 120 km. Jika X sama dengan lama waktu tempuh ya dari A ke B dengan kecepatan 75 km per jam dan Y sama dengan lama waktu tempuh dari A ke B dengan kecepatan 30 meter per second, maka kita mencari satuan terkait perbandingannya ya. Jadi X lebih dari Y, B X sama dengan Y, C X kurang lebih dari Y, ya D 2X lebih dari Y, E hubungan X dan Y tidak dapat ditemukan. Nah, jika menemukan soal seperti ini rekan-rekan tidak perlu bingung, kita fokus saja dengan kerjakan dengan tenang ya. Jadi yang pertama itu adalah ini langsung dah. Kita ketahui bahwa X itu ya kan lama waktu tempuh dari A ke B ya dengan kecepatan 75 km per jam. Sedangkan jarak kota A dan B itu adalah 120 km ya. Kita langsung masukkan X sama dengan 120 per 75. Dapatnya yaitu kalau dibagikan ya 1,6 jam. Nah jadi kita terlebih dahulu juga kita rubah ya, karena kecepatan dari A ke B itu 30 meter per second itu menjadi kilometer per jam. Nah untuk merubahnya ya kita buat per pangkatnya berarti 30 dikali 10 pangkat min 3 karena dari meter ke kilometer. 1 meter kan 1000 km 1 kilometer kan 1000 meter ya seperti itu. Jadi kita bungkatkan seperti itu per 1 per 3600 baru sama dengan 30 dikali 10 pangkat min 3 dikali 3600 km per jam. Nah seperti itu.
Untuk hasilnya kali ini saya pakai secara cepat saja, langsung hasilnya 108 km per jam. Nah, sedangkan yang Y, nah karena X sudah ketemu 108, kita masukkan ke Y ya. Y tadi kan untuk jarak kan tetap ya, untuk jarak kota A dan B itu kan 120 km. Berarti ya 120 dibagi 108 sama dengan 1,1 jam. Maka dari perbandingan itu kita ketahui bahwa 1,6 dan 1,1 itu lebih besar mana? Iya, lebih besar X, berarti X lebih besar daripada Y. Jadi jawabannya itu yang tepat adalah yang C ya, seperti itu. Kemudian soal yang ketiga, seorang anak bernama Intan itu setiap pagi selalu berolahraga memutari sebuah lapangan dengan keliling 0,5 km. Nah, kita tulis dulu. Apabila dengan kecepatan lari 5 km per jam, Intan mampu memutari lapangan sebanyak 5 kali. Berapa lamakah Intan lari setiap paginya? Nah, ini selain kita harus tahu jarak, kita harus menghitung terkait seberapa lama ya. Logika seperti ini. Ini opsinya ya, ini kuncinya. Kunci tidak penting, yang penting hitungannya ya kalau dalam soal seperti itu. Jadi begini logikanya rekan-rekan, setiap hari itu Intan kan berlari dengan jarak, kita perhatikan ya, kelilingnya 0,5 km. Nah sedangkan dia kecepatannya kan 5 km per jam, berarti 0,5 km dikali 5 ya sama dengan 2,5 km, karena memutarinya sebanyak 5 kali ya. Jadi 0,5 karena kelilingnya, terus putarnya sebanyak 5, berarti 0,5 km dikali 5 sama dengan 2,5 km. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita harus cari tahu dulu waktu. Nah yang ditanyakan kan waktunya. Jarak itu kan sudah kita ketahui, jaraknya kan 2,5 km. Nah kecepatannya kan sudah kita ketahui juga ya, kecepatan larinya kan 5 km per jam. Ini saya tidak pakai petunjuk ya, jadi langsung disimak saja sesuai dengan suara narasi saya dan diperhatikan soalnya. Jadi jarak per kecepatan itu 2,5 per 5 km per jam. Nah sehingga didapatkan 0,5 jam. Sedangkan 0,5 jam ya, kalau kita konversikan waktu ke menit itu menjadi 30 menit ya, seperti itu. Nah ini perlu rekan-rekan ketahui, di awal tadi sudah saya sampaikan ya terkait dari jam, menit, detik, seperti itu. Nah untuk rumusnya ya seperti itu ya, kalau mencari waktu ya berarti jarak per kecepatan, seperti itu. Next, seorang anak bernama Intan dalam 1 menit itu dapat membuat 10 simpul pita dalam 1 menit ya. Sedangkan Joko dapat membuat 2 kali lipatnya ya, jika Intan memulai bekerja 15 menit lebih awal dari Joko dan keduanya selesai setelah Joko bekerja selama 1 jam, maka banyak simpul yang dihasilkan keduanya adalah titik-titik. Nah ini juga logika juga ya. Ini opsinya seperti ini, kuncinya juga. Jadi pada saat menghadapi soal seperti ini, yang pertama rekan-rekan harus tahu tentang jumlah total dari waktu ya, waktu total dari waktunya Intan berapa ditambah waktu Joko ya, waktunya Joko, S Intan plus S Joko. Nah kita masukkan si Intan itu kan tadi mulai kan membuat 10 simpul pita ya selama 1 menit. Nah sedangkan yang ditanyakan jika Intan mulai bekerja 15 menit lebih awal dari Joko ya, sedangkan Joko bekerja selama 1 jam. Nah berarti 1 jam kan 60 menit ditambah 15 menit artinya 75 menit. Berarti punyanya si Intan 10 dikali 75 menit ditambah punya S nya Joko. Nah dia si Joko ini kan 2 kali lipatnya untuk membuat simpul pita tadi, berarti 2 kali 10 sama dengan 20 ditambah, nah 1 jam berarti 60 menit. Nah jika dihitung totalnya 1950. Berarti ini jawaban yang B ya, bukan yang C ya. Nanti rekan-rekan konversikan dalam bentuk logika seperti ini.
Kemudian soal yang berikutnya, jika sebuah benda bergerak dengan kecepatan 8 kaki per detik, maka berapakah jarak yang ditempuhnya selama setengah jam? Ingat, untuk hitungannya 1 kaki itu sama dengan 0,3048 meter. Seperti itu. Ini untuk opsinya. Ya, kita ke pembahasannya. Jadi yang pertama yang perlu rekan kita ketahui, sebuah benda itu kan kecepatannya 8 kaki per detik. Artinya kecepatan ya sama dengan 8 kaki per detik ya. Kalau 1 kakinya kan 0,3048. Nah, kita tentukan dulu waktu itu kan 30 menit. Ya, dari waktu 30 menit, setengah jam ya, selama setengah jam kan 30 menit. Setelah 30 menit berarti 1800 detik ya, kita kalikan 60 ya. Nah, setelah itu baru kita cari jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, kan yang ditanyakan jarak. Nah, baru kita masukkan 8 dikali ya waktu, 8 kali 1800 sama dengan 14.400 kaki. Nah, sama dengan jika dibuat meter, nah ini dibentuk konversikan ya, itu sama dengan 4,389 meter, sama dengan di meter ke kilometer ya, berarti dibagi 100 ya, 1000, 4,39 kilometer. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A, seperti itu ya. Intinya ya hampir mirip-mirip seperti itu, tinggal difokuskan untuk bentuk konversi waktunya. Kemudian kita ke soal yang berikutnya. Bani bersepeda dari kota X ke kota Y dengan kecepatan 40 km per jam. Kemudian kembali lagi ke kota X dengan kecepatan 20 km per jam. Jika X adalah kecepatan rata-rata bersepedanya Bani dan Y itu sama dengan 26 atau 2/3 km per jam, maka titik-titik ini kita mencari perbandingan kalau seperti ini ya, seperti tadi ya. Ini untuk opsinya. Ya, kita langsung ke jawabannya ya. Kita perlu perhatikan di situ yang perlu kita ketahui adalah X-nya. Nah, X itu tadi kan apabila kembali lagi ke kota X ya, kita perlu mencari X-nya dulu, sama dengan 2 kecepatan 1 dikali kecepatan 2 dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Kecepatan pertama itu kan 40 km per jam. Kemudian kecepatan kedua itu kan 20 km per jam. Ya, kita buat bentuk seperti ini ya. Sama dengan 40 dikali 20 per 40 ditambah 20. Kita masukkan untuk hasilnya ya 1600 per 60. Nah, kita bagi coret-coret ya. Berarti 80 per 3 hasilnya. Nah, dari 80 per 3 ini jika kita buat bentuk pecahan lain itu sama dengan 26 2 per 3. Nah, artinya Y tadi kan 26 2 per 3, berarti X sama dengan Y. Itu ya. Itu kadang menjebak kalau tidak fokus seperti itu ya. Dipahami, bisa di screenshot dan bisa ditulis kembali. Kita lanjutkan. Ini saya genapkan. Suatu pekerjaan direncanakan dapat selesai selama 15 hari jika dikerjakan 12 pekerja. Jika pekerjaan ingin diselesaikan dalam waktu 5 hari, maka tambahan pekerja yang diperlukan adalah, nah ini termasuk perbandingan ya. Jadi untuk bentuk umumnya A banding B sama dengan A dibanding B ya, kalau bentuknya seperti ini. Jadi perbandingan berbalik nilai seperti itu. Jadi kita langsung masukkan untuk pekerja ya, per X yang ditanyakan, tambahan pekerjanya sama dengan waktu ya 5 hari per 15 hari. Jadi langsung kita balik saja seperti itu. Kemudian X sama dengan 12 dikali 15 dibagi 5. Setelah itu kita langsung ketahui ya, X sama dengan 36 pekerja. Apakah 36 pekerja ini jawabannya? Tidak, karena banyak tambahan pekerja ya, tambahan ya adalah ini kan yang
dikerjakan 12 pekerja, artinya 36 dikurangi 12 pekerja sama dengan 24 pekerja ya. Jadi jawaban yang C seperti itu. Silakan dipahami, monggo. Kemudian yang soal berikutnya, keseluruhan jumlah ayam milik Pak Bambang itu 36 ekor, di mana jumlah ayam betina 5 kali jumlah ayam jago. Sudah ya, ini kalimat matematika ya. Berapa jumlah ayam jago milik Pak Bambang? Nah, untuk opsinya seperti ini, 7, 8, 9 ekor. Jadi kalau rekan-rekan menemukan soal seperti ini, yang pertama kita tulis dulu ayam betinanya kan 5 kali dari ayam jago ya. Udah, itu kunci. Jadi misal ayam jago itu 1 berarti 5, betina 5. Kalau jumlah total 36 berarti 5 dibanding 1 ya, dikali 6 dan hasil totalnya itu 36 atau 30 dibagi 6 seperti itu ya. Jadi gini kalau saya hitung ya, 5 dikali 6 itu kan 30, 1 dikali 6 itu 6, berarti 30 dibanding 6, hasilnya berapa? Iya, yang B ya, karena 6 kali 6 kan 36 seperti itu. Kemudian tahun lalu nilai Adi berada tepat di bawah 8 nilai tertinggi dari 40 orang di kelasnya. Saya ulangi, tahun lalu nilai Adi berada tepat di bawah 8 nilai tertinggi dari 4 orang di kelasnya. Jikalau tahun ini nilai Adi lebih tinggi dari 37 orang di kelasnya, berapakah banyak peringkat Adi meningkat? Nah, ini kita diminta mencari tahu peringkatnya Adi, kenaikannya berapa tingkat ya. Ini untuk opsinya. Jadi seperti ini, tahun lalu nilai Adi berada tepat di bawah 8 nilai tertinggi dari 40 orang di kelasnya. Berarti Adi itu berada di posisi ke-9 ya. Tahun ini nilai ada lebih tinggi dari 37 orang yang lain, sehingga ia berada posisi, kalau kita hitung 40 dikurangi 37 ya, sama dengan 3. Sehingga peringkat posisi Adi adalah dari 9 menuju 9 sama dengan 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Paham kira-kira? Oke, saya ulangi. 40 dikurangi 37 itu kan 3 ya. Dari 3 itu peringkat posisi Adi itu adalah 9 menuju 3 sama dengan 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Seperti itu ya. Oke, kan 3 tadi kan hasilnya 40 dikurangi 37 seperti itu. Sedangkan posisinya kan ke-9, berarti 9 dikurangi 3 berarti 6. Soal yang terakhir ini saya bacakan. Keluarga Pak Makan itu berlibur ke pantai dengan mengendarai mobil. Mereka berangkat dari pukul 07.35, kecepatan mobil Pak Maman itu 50 km per jam. Mereka sampai di pantai pukul 09.20, berangkatnya 07.35, sampainya 09.20 dengan kecepatan 50 km. Jarak yang ditempuh, nah ini yang ditanyakan, jarak yang ditempuh Pak Maman untuk sampai ke pantai ya. Jelas kalau kita jarak pakai J sama dengan K dikali W, kita pakai J ke W. Jadi kecepatannya itu akan 50 km per jam. Kemudian kita harus cari tahu WB ya. WB itu waktu berangkat dikurangi WS waktu sampai ya. Berarti 09.20 dikurangi 07.35, berarti 1 jam lebih 75 menit, 1,75. Kemudian sedangkan jarak, nah kita langsung masukkan rumus JKW. Kecepatannya 50 dikali 175 per 100. Kenapa per 100? Karena untuk menjadikan bilangan genap ya, bulat. Nah, sama dengan 87,5 km. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D,
D. Kalau kita gunakan rumus seperti ini ya. JKW, jarak, kecepatan, waktu, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi dan rumus beserta teori ini bisa memperkuat daya ingat saudara untuk melatih terkait soal-soal TIU ya. Tetap semangat, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk share dan subscribe.